Ibu tinggal di sini sudah sejak kapan? Saya sejak tahun 64. Dari tahun 64 sampai sekarang ada perbedaan yang dirasakan nggak sih Bu? Tinggal di Kalau di laut sekarang, seperti ini? alhamdulillah sih ada perbedaannya. Kalau dulu belum digini ini, kalau saya bulan 11 aja sampai bulan 3 itu baratan. Hujan lagi besar-besarnya, ombak lagi besar-besarnya. Ya, kalau kata orang sini mah bilangnya baratan gitu. Tua. Jadi dulu sebelum ada tanggul ini, air laut sempat masuk ke rumah Ibu? Masuk. Itu waktu Cuman kondisi kalau lagi pasang. pasang doang. Kalau udah nggak pasang, kalau laut surut nggak ada di rumah. Tingginya seberapa Bu waktu Paling ada segini udah pasang? nggak pernah panjang. Kalau kita melihat ya, ini kan sekarang ini banyak peneliti. Tapi kalau kemudian kajian dari Mas Heri ini seperti apa Mas? Apakah memang Jakarta saja yang berpotensi untuk tenggelam atau seperti apa Mas kajiannya? Ya, jadi kalau dari hasil kajian kita ya Jakarta ada potensi ya. Tetapi kalau 10 tahun lagi sebenarnya masih relatif aman lah ya. Tapi kalau kita bicara 2050 potensinya akan lebih besar. Dengan mengkhawatirkan saat ini dibandingkan Jakarta ya. Kalau kita bicara Pekalongan, mungkin kalau Pekalongan 10 tahun lagi bisa benar-benar ya dalam tanda kutip tenggelam. Baginya apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika merupakan warning. Dirinya masih yakin jika upaya pemerintah untuk membuat tanggul sebagai langkah pencegahan sementara terus dilakukan, maka prediksi tahun 2030 Jakarta akan tenggelam tidak akan terjadi. Terakhir Mas Heri, apa yang kemudian Mas Heri bisa sampaikan kepada masyarakat, karena tentu masyarakat menantikan ya Mas ya informasi bahwa ini kan tentu meresahkan ya, karena ada informasi yang mengatakan bahwa 10 tahun lagi ini ada potensi Jakarta tenggelam dan lain sebagainya. Apa yang bisa Mas Heri sampaikan? Ya, kalau saya melihat yang dilakukan oleh kita ya, khususnya pemerintah, sehingga potensi Pengambilan air tanah yang secara masif karena kurangnya pasokan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Jakarta. Pemerintah terus mengupayakan agar masyarakat tak lagi menguras air tanah untuk kebutuhan sehari-harinya, yang membuat permukaan tanah terus menurun setiap tahunnya. Yang sudah saat ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah mengenai perpipaan, sistem perpipaan yang kemudian menjadi fokus. Nah, ini sudah sejauh mana Pak progres perpipaan ini Pak? Ini akan diteruskan. Kita mengerjakannya double track. Satu adalah dengan bangun pipa, yang kedua adalah dengan membangun sentra-sentra distribusi air. Jadi kita bawanya pakai tangki. Proyeksi jika Jakarta yang juga ibu kota Republik Indonesia akan tenggelam pada tahun 2030. Membereskan naiknya permukaan air laut bukan hanya seperti kami bangun tanggul, itu kan temporer.
Tapi climate change-nya harus kita beresin. Itu sebabnya kenapa Jakarta mendorong transportasi umum, membangun bis listrik, kemudian membangun jalur sepeda. Tujuannya untuk kita mengubah perilaku kita agar lebih ramah lingkungan. Namun meski begitu, Gubernur Anies Baswedan mengklaim adanya pelambatan penurunan tanah dari tahun 2007 hingga 2021. Berdasarkan hasil penelusuran kami, tim Fakta menemukan adanya penurunan permukaan tanah di berbagai wilayah, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa hal ini sebagai warning untuk masyarakat untuk berbenah agar ancaman Jakarta tenggelam 2030 tidak menjadi kenyataan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.